Dipersilakan kepada saudara Tika untuk segera melakukan wawancara. Permisi, Pak. Ya, silakan, Pak. Pak, boleh mungkin perkenalkan diri Anda sebelumnya? Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Tika, saya berusia 23 tahun, saya lulusan dari Universitas Indonesia dengan lulusan Ilmu Komunikasi. Mungkin sebelumnya Mbak Tika, tujuan Mbak Tika datang ke sini untuk apa? Nah, tujuan saya datang ke sini untuk melakukan wawancara. Kita mulai sesi wawancaranya. Mungkin bisa diceritakan pengalaman Mbak Tika dalam bekerja maupun magang saat mengenyam pendidikan. Sebelum saya mendaftar di perusahaan ini, saya sebelumnya berpengalaman di perusahaan XOS Entertainment di bidang konten kreator selama 1 tahun. Itu berarti kamu magang di tempat atau di posisi yang sama ya seperti apa yang kamu sedang ingin lamar di perusahaan saya. Sebagai konten kreator, apa yang membuat kamu tertarik atau bertujuan menjadi seorang konten kreator? Alasan saya tertarik untuk menjadi konten kreator itu karena waktu kerjanya yang fleksibel dan bisa dijadikan kerja sampingan sesuai dengan kebutuhan saya. Selain itu, dengan saya menjadi konten kreator, saya bisa mengembangkan ide dan kreativitas saya kepada masyarakat yang saya harap bisa memberikan dampak yang positif kepada masyarakat publik. Mungkin lalu bagaimana Anda mencari ide-ide untuk konten-konten Anda? Di mana saya melakukan sebuah riset dan mengembangkan ide dan kreativitas yang saya miliki untuk menjadi sebuah konten yang menarik yang bisa dipahami oleh masyarakat publik. Lalu menurut Anda, apa yang membuat sebuah konten itu bisa dicap bagus dan dia mungkin bisa diterima oleh pasar? Menurut saya konten yang baik itu konten yang menginformasikan secara relevan dan berguna serta mengedukasi pendidikan dan pengetahuan kepada publik. Apakah Anda dapat mengelola sebuah konten secara sekaligus dan bagaimana Anda mengelola konten-konten itu? Di mana pertama saya membuat rancangan dan membagi tugas. Dengan begitu, semua proyek yang saya garap sesuai dengan rencana serta saya menggunakan alat manajemen untuk mengatur waktu yang saya miliki. Selama Anda bekerja sebagai konten kreator atau mendalami peran sebagai konten kreator ini, masalah-masalah apa yang Anda temui dan untuk saat ini masalah apa yang terbesar yang bisa menghalangi Anda sebagai konten kreator? Mungkin saya kesusahan dalam mengatur energi yang saya miliki secara efektif. Lalu banyaknya konten-konten di luar sana yang lebih menarik atau diterima di pasar. Tapi hal-hal ini tidak membuat semangat saya turun. Malah saya lebih merasa tertantang untuk melebihi konten kreator di luar sana. Nah, mungkin tadi kamu bilang kamu merasa tertantang jika melihat konten-konten di luar sana yang lebih bagus. Lalu bagaimana cara kamu bisa meningkatkan level konten kamu dan menarik audiens agar melihat konten-konten yang kamu buat? Yang dapat saya lakukan dengan meningkatkan konten saya adalah memanfaatkan sosial media secara efektif. Dengan begitu, saya dapat mempromosikan konten saya. Serta untuk menarik audiens, saya dapat menggunakan ide-ide out the box atau yang sedang dinikmati pasar dan melakukan interaksi bersama audiens. Hal ini yang bisa saya lakukan, selebihnya saya lakukan sesuai dengan kondisi pasar sekarang. Lalu apakah Anda memiliki pengalaman kerjasama dengan tim dan anggota yang lain selama Anda memiliki pengalaman bekerja di perusahaan-perusahaan lainnya? Tentu saya pernah berkontribusi dalam suatu tim karena untuk membuat suatu proyek diperlukan kerjasama.
Salah satunya pengalaman saya di tempat magang, yaitu di XOX Entertainment. Saya melakukan proyek untuk menjadi konten kreator untuk seorang penulis yang mempublish sebuah novel. Di proyek ini, saya berkontribusi dengan beberapa rekan saya. Hasil yang saya dapat yaitu konten dengan viewers 500.000 dan berhasil menarik 5 sponsor untuk konten selanjutnya. Bagaimana Anda berkontribusi dalam sebuah tim? Anda sudah bilang kalau hasil-hasil dalam kerjasama tim Anda sudah Anda paparkan, lalu bagaimana Anda berkontribusi dalam sebuah tim itu? Sebagai apa Anda dan mungkin apa hasilnya? Kontribusi yang saya berikan dalam sebuah tim yaitu dengan menjaga kolaborasi yang efektif, memfasilitasi komunikasi yang baik, membagikan pengetahuan dan pengalaman, dan bekerja keras untuk mencapai tujuan bersama. Selanjutnya, menurut Anda, mengapa perusahaan saya atau perusahaan kami harus menerima Anda sebagai konten kreator aktif di perusahaan saya? Karena saya memiliki pengalaman dan keahlian dalam membuat suatu konten, serta saya memiliki kreativitas ide dan informasi yang menarik untuk audiens, dan apa yang perusahaan Bapak butuhkan sangat cocok dengan saya. Rencana dan tujuan Anda sebagai konten kreator dan apa yang Anda berikan, yang akan Anda berikan jika Anda diterima di perusahaan Anda. Karena saya akan mengembangkan sebuah konten yang relevan dengan pasar audiens dan memberikan pengaruh yang positif baik pada perusahaan dan pada audiens atau masyarakat publik. Lalu menurut Anda berapa gaji yang pantas saya berikan untuk Anda jika Anda saya terima di perusahaan saya? Saya sesuai dengan pengalaman dan posisi jabatan saya, dengan ide-ide kreatif yang akan saya berikan, range gaji yang saya inginkan 4 juta sampai dengan 6 juta. Apakah ada yang Mbak Tika ingin tanyakan terkait perusahaan saya? Pak, cukup jelas, terima kasih. Kalau begitu selanjutnya Mbak Tika bisa menunggu hasil dari wawancara Mbak Tika. Terima kasih Mbak Tika, silakan keluar. Terima kasih Pak, izin keluar. Silakan Mbak Tika.